Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hadi Mahendra. Saya mahasiswa Magister Akuntansi angkatan 2019. Mungkin kali ini saya akan sharing-sharing aja ya tentang tesis saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Business Intelligence pada PT Farm Indonesia Cabang Banyuwangi. Mungkin saya di sini nggak akan jelaskan semuanya, saya jelaskan secara garis besarnya aja ya. Mulai dari rumusan masalah, kerangka konseptual, sama penyelesaiannya yang berupa software. Langsung saya ke rumusan masalahnya. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya di sini ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma WOA, Well Optimization Algorithm, pada kasus Capacity Vehicle Routing Problem untuk menentukan rute terpendek dalam distribusi barang di PT Farm Indonesia Cabang Banyuwangi. Yang kedua, bagaimana penerapan Business Intelligence sebagai sistem yang terintegrasi untuk mendukung visualisasi tren penjualan produk PT Farm Indonesia Cabang Banyuwangi. Yang ketiga, bagaimana pembuatan laporan keuangan pada PT Farm Indonesia menggunakan MATLAB 2015B. Masuk ke kerangka konseptualnya, jadi di sini nama objeknya saya ambil data di PT Farm Indonesia Cabang Banyuwangi. Ini bukan nama objek yang sebenarnya ya. Jadi kesepakatan antara saya dan perusahaannya untuk nama perusahaannya disamarkan. Jadi saya pakai nama PT Farm Indonesia Cabang Banyuwangi. Nah, di sini outputnya berupa penyelesaiannya, berupa pembuatan software. Di sini ada 4 software. Yang pertama yaitu software transaction. Software transaction di sini berupa penginputan data customer. Jadi ketika ada pemesanan barang, yaitu admin salesnya menginputkan datanya. Nah, setelah data diinputkan berupa pemesanan barang, di situ ada muncul bisa dilihat berupa pendapatan perusahaan. Nah, dari data pendapatan perusahaan di sini menjadi database atau gudang data berupa database transaksi. Untuk software yang kedua yaitu software CVR BWA. Jadi di sini software CVR BWA itu untuk mencari rute terpendek pengiriman barang yang tujuannya meminimalisir biaya pengiriman. Data yang diperlukan yaitu lokasi pengiriman barang, nama kasusnya yaitu kasus CVRI. Jadi kalau di matematika itu ada kasus Capacity Vehicle Routing Problem, yaitu mencari rute terpendek untuk meminimalisir biaya pengiriman. Nah, algoritma yang saya gunakan itu algoritma WOA. Jadi kebetulan algoritma WOA ini pernah saya gunakan waktu saya skripsi. Jadi saya sudah tahu karakteristiknya. Nah, ketika diterapkan kasus dan algoritmanya ketemu lintasan terpendek pengiriman barang. Ketika sudah diketahui lintasannya, berarti sudah diketahui juga biaya minimum pengiriman barang. Setelah itu jadilah database, yaitu sekumpulan data atau gudang datanya dari program CVR WOA. Untuk yang ketiga itu software expense report, itu berupa pengeluaran perusahaan. Ini hampir sama seperti software transaksi. Di sini ada 4 item tergantung perusahaannya, data perusahaan yang kalau di sini ada harga pokok produksi, operasional kandang, manpower, biaya tambahan. Ketika datanya sudah diinputkan, berarti jadi database. Berupa database, yaitu database pengeluaran perusahaan. Nah, dari ketiga database ini, database transaksi, database biaya pengiriman, dan database pengeluaran, itu jadi satu berupa big data.
Nah, dari big data ini diolah atau difilter sesuai kebutuhan di software business intelligence. Nah, dari software business intelligence itu dihasilkan dua konsep. Yang pertama yaitu laporan keuangan, dan yang kedua berupa business intelligence. Nah, business intelligence di sini ada banyak macamnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran, persentase jenis pengeluaran, kinerja sales, total pengeluaran, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya saya langsung ke softwarenya. Nah, ini software yang pertama yaitu software transaksi. Jadi datanya diinputkan seperti biasa, ada nomor faktur, nama customer, alamat, nomor HP, tanggal transaksi, tanggal distribusi, salesnya, adminnya, jumlah telur breeder. Perusahaan yang saya ambil itu berupa pengolahan ayam, peternakan ayam grower, ayam breeder dan ayam grower. Jadi transaksinya berupa ayam dan telur. Saya langsung ke contohnya. Di sini diisi nomor faktur, misal 2109 Jadi alamatnya ini berupa jalan, misal jalan Waktu Pulau, nomor 34A, dipilih kabupatennya, misal di Banyuwangi, kecamatannya Kalipuro, kelurahan ada desanya, misal Tapak, untuk nomor HP-nya 1. Untuk tanggal transaksinya diisi misal tahun 2021, bulan 9, tanggal 3. Untuk tanggal distribusi pengirimannya, misal tahun 2021, bulan September, tanggal 4. Untuk nama salesnya, misalkan di sini saya pakai inisial B2, nama adminnya A2, jumlah telur yang dipesan, misal ada 500, breeder, yang grower 750. Metode pembayarannya berupa cash. Nah, setelah selesai diisi semua, berarti klik tambah transaksi di sini. Nah, muncul datanya. Nah, ini data yang saya inputkan di sini. Ada tanggal transaksi, nama customer, jumlah breeder grower, harganya sudah otomatis karena harga setiap telurnya sudah ada di script programnya, jadi dia otomatis menghitung sendiri. Total pembayarannya berarti penjumlahan dari harga grower dan breeder, tanggal distribusinya, alamatnya, dan lain sebagainya.
Kita lanjut ke program yang kedua, program mencari rute terpendek pengiriman barang. Nah, di sini ada beberapa item. Misal N. N itu banyaknya populasi paus, karena algoritma yang saya gunakan di sini algoritma WOA, yaitu berdasarkan perilaku paus mencari pangsa. Jadi mencari nilai optimalnya itu berdasarkan perilaku paus mencari mangsa. Untuk B itu nilai konstan dari metode algoritmanya. Untuk IMAX itu iterasi maksimalnya. Untuk tanggal distribusinya nanti dipilih sesuai kebutuhan perusahaan. Kapasitas di sini itu kapasitas kendaraan. Jadi setiap kendaraan mampu membawa berapa barang. Untuk biaya per kilometernya ini tergantung dari data perusahaan. Contoh, N-nya di sini saya ambil 500, B-nya saya ambil 1, iterasi maksimalnya saya ambil bisa 300, tanggal distribusinya yaitu 2022, untuk bulannya misal bulan Maret, tanggalnya 31, untuk kapasitasnya misal 5.000, jadi setiap kendaraan itu mampu maksimal membawa 5.000 barang. Untuk biaya per kilometernya misal di sini 500. Nah, ketika sudah selesai, langsung klik proses dulu. Nah, di sini proses mencari nilai optimalnya. Jadi grafiknya, grafik yang vertikal itu berupa biaya pengiriman barangnya. Untuk grafik yang horizontal itu iterasi maksimalnya. Karena di sini 300 berarti nanti berhentinya di 300. Ya, ketika dia berada di iterasi 300 berarti otomatis dia berhenti dan datanya langsung masuk ke tabel yang sebelah kanan. Jadi tadi kan tahun 2022 Maret 31, 2022 0331. Banyaknya customernya yang meminta untuk dikirimkan barang pada tanggal ini itu sebanyak 10. Nah, banyaknya kendaraannya itu ada 2. Total biayanya berarti yaitu ada 263 150. 263.150. Dan total jarak yang ditempuh yaitu 526,3 km. Nah, untuk rinciannya kita ada di sini. Nah, ini. Total biayanya 263.150. Banyak kendaraannya ada 2. Total jarak tempuhnya 526,3. Jadi untuk rutenya, rute 1 itu pertama di depotnya, di pabriknya. Setelah itu ke daerah yang ini, daerah customer yang ini, daerah customer yang ini, daerah customer yang ini. Ini untuk kendaraan 1. Jadi kendaraan 1 itu menempuh jarak 469,1 km. Total barang yang dibawa itu 4.900. Untuk kendaraan 2, itu pertama menempuh jarak 57,2 km. Total barang yang dibawa itu 600. Coba sini. Nah, ini untuk rute 1, kendaraan 1 yang warnanya hitam. Jadi dari N1 ke N13. N13 itu kode daerah, kode customer-nya.
dari N1 yaitu depot atau pabriknya, ke N13 customer 13, customer 11, 15, 17, 6, 38, 35, 65, 64, yang terakhir kembali lagi ke N1. Nah, untuk yang kendaraan kedua itu hanya menempuh satu customer, menghampiri satu customer yaitu N61. Ini untuk gambaran untuk rutenya. Selanjutnya masuk ke problem yang ketiga yaitu expand report. Kalau expand report ini hampir sama seperti data transaksi ya. Jadi pengeluaran perusahaan itu ada pada tanggal berapa, diinputkan tahunnya, diinputkan bulannya, tanggalnya. Setelah itu dimasukkan datanya. Di sini ada DOJ, date consumption, medicine, vaksin, chemical, supporting, dan lain-lain. Nah, khusus untuk vehicle itu biaya pengiriman barang. Jadi di sini nggak bisa diklik. Dia datanya otomatis ngambil ke data yang sebelumnya, program sebelumnya. Data berupa pengiriman barang. Contoh, tahun 2021, bulan Maret, 2022 tadi. Tanggalnya 31. Masukkan datanya misalnya 3.000, 5.000, 13.000, 4.000. Nah, untuk yang vessel nggak bisa diklik ya, karena dia otomatis ngambil data pengiriman barang, biaya pengiriman barang dari program yang sebelumnya. Nah, setelah selesai semua, baru klik input data. Sekarang dilihat. Nah, ini datanya pada tahun 2022, bulan 3, tanggal 31. Nah, untuk yang vessel, otomatis dia ambil di data yang program sebelumnya. Program pengiriman barang, tadi kan ketemu 263.150. Lanjut ke program Business Intelligence. Nah, Business Intelligence di sini tujuannya untuk menampilkan grafik proses bisnis perusahaan. Jadi, misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 jenis Business Intelligence atau grafik. Misal saya mau melihat pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini. Di sini yang warna biru itu pendapatan, yang warna kuning itu pengeluaran, yang warna merah itu labanya. Yang koordinat 1 berarti di sini tahun 2021 bulan 9. Rinciannya pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, labanya sekian. Untuk yang koordinat 2 itu tahun 2021 bulan 10. Pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian.
Nah, itu kalau tanggalnya nggak diatur, berarti yang diolah itu semua data. Kecuali kalau tanggalnya diatur, berarti data yang ditampilkan itu pada tanggal tertentu. Ini berupa bulanan. Nah, kalau misalnya mau lihat berupa triwulan, ini berupa catur bulan, berupa semester, berupa tahunan, sama ini. Ini tahun pertama, berupa tahunan. Misal mau lihat grafik yang kinerja sales. Nah, ini kinerja sales. Warna biru sales B1, kuning sales B5, merah sales B4, hijau sales B3, ungu sales B2. Rinciannya ada di sini. B1, B5, B4, B3, B2. Ya, untuk yang koordinat pertama berarti pada tahun 2021 bulan 9, 2021 bulan 10, sampai koordinat ke-7 yaitu 2022 bulan 3. Bisa mau lihat lagi perbandingan setiap kecamatan, perbandingan transaksi setiap kecamatan. Nah, di sini untuk yang warna biru itu pendapatan, untuk yang warna kuning pengeluaran. Misal Bangorejo, berarti di sini pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian. Banyuwangi berarti 4 sekian, pengeluarannya sekian, dan seterusnya. Ini yang grafik. Kalau yang laporan keuangan tinggal diklik, tinggal diatur dulu tanggalnya, itu tahun 2021, bulan Januari, September tanggal 1 sampai 2022 bulan Maret, satu. Tinggal diklik, setelah diatur tanggalnya, klik laporan keuangan. Nah, di sini saya simpan di sini pasca tesis, laporan keuangan. Nah, save. Nah, ini kalau bentuk laporan keuangannya sesuai sama kebutuhan perusahaan, sesuai sama request perusahaannya seperti apa. Nah, ini kebetulan pendapatan, ini laporan laba rugi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.